Kita mulai ya, sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Jadi Selamat pagi, Bu Tun. Pagi, Bu. Gimana? Sehat? Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat ya. Jadi nanti untuk satu semester ke depan nanti kita akan belajar masalah desain peralatan proses 1. Jadi nanti akan ada 2 SKS kuliah dan 2 SKS praktek. Ya kan? Kemudian untuk teorinya nanti akan ada saya dengan Pak Mustaqim. Cuma untuk prakteknya sudah diputuskan belum untuk semester ini akan diadakan atau enggak? Maksudnya untuk desain peralatan proses 1 ini. Sudah Belum, Bu. diputuskan belum? Jadi nanti Kayaknya ya semester berikutnya. semester berikutnya udah enggak apa-apa. Itu kan untuk semester ini kita teori, semester depan kita praktek. Jadi nanti ada beberapa untuk untuk pokok bahasanya ya. Pokok bahasanya itu ada equipment construction cycle, kemudian ada material of construction and corrosion, kemudian ada standard code, kemudian peralatan dan unit pengolahan dan jenisnya, kemudian pemilihan dan tinjauan desain, kemudian ada perhitungan desain peralatan, troubleshooting, kemudian ada sebentar ini aja tuh. Oke. Kemudian ada case study. Jadi di sini nanti akan, karena ada 2, nanti akan saya membahas masalah yang pertama pengantar pembangunan pabrik, studi kelayakan, kemudian ada eksekusi proyek, kemudian ada engineering procurement construction, ada commissioning startup operation, kemudian ada material of construction sampai dengan tangki. Jadi nanti saya sampai tangki. Kemudian untuk Pak Mustaqim nanti akan lanjut ke perpipaan proses, pompa dan kompresor sampai dengan peralatan heat exchanger. Jadi untuk itu pembagiannya. Jadi nanti misalnya masih ada overlap saya dengan Pak Mustaqim nggak masalah juga. Dan nanti kalau memang ada permasalahan-permasalahan yang tidak sempat saya bahas di bagian saya, mungkin bisa ditanyakan ketika dengan Pak Mustaqim, ya. Ada pertanyaan? Oke, Bu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi untuk itu sih untuk pokok bahasanya. Jadi lebih ke desain peralatannya nggak cuma desainnya, tapi juga untuk konstruksinya seperti apa. Oke, kita lanjut. Jadi saya. Oke, saya share lagi untuk yang sebentar, saya kayaknya belum membuka file. Kapan keluar ya? Mana ya? Ini. Sudah ya, sudah bisa dilihat ya untuk itunya. Oh, sebentar, saya salah klik. Laki-laki pencari rokok. Oke, sudah kelihatan ya untuk PPT-nya, PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke, jadi untuk desain peralatan ini nanti seperti biasa, jadi akan ada penilaiannya. Penilaiannya itu sama kayak semester sebelumnya, ada tugas, ada ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester. Tapi maksudnya untuk sebentar kita tutupnya pintunya.
Saya lanjut, jadi untuk penilaiannya sama, ada tugas, ada ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester. Sama juga untuk penilaian nanti tergantung kondisi di ketika kalian sudah mengikuti ujian. Jadi nanti karena nilainya 2, biasanya akan saya bagi 50-50, jadi 50% dari saya, kemudian 50% dari Pak Mustaqim untuk dosen dari eksternal. Kemudian di sini ada beberapa referensi yang bisa kalian pakai. Ada yang jelas saya biasanya pakai Brunner and Young sama Robin Smith, itu dua referensi yang saya pakai. Mungkin kalau nanti nanti butuh buku soft file dari bukunya saya ada, nanti bisa saya kirim ke grup. Jadi kalian bisa belajar di situ. Kemudian kita mulai dengan desain pemilihan desain dan pemilihan lokasi ya, dari desain peralatan dan peralatan grafik dari TOT-nya di sini. Jadi mungkin yang tingkat 3 kemarin kita sudah banyak membahas, nanti mungkin dengan desain peralatan maupun dasar-dasar perancangan untuk yang tingkat 4. Jadi untuk di sini awalnya kita akan tahu sebenarnya keahlian vokasi itu seperti apa sih dengan job desk dengan kompetensi SKKNI. Jadi kalian di sini maksudnya dikasih tahu terlebih dahulu supaya kalian itu sebenarnya paham. Kalian nanti setelah lulus itu akan menjadi apa dan apa, keahlian apa yang harus kalian miliki. Jadi untuk profil lulusannya itu kan dia menjadi untuk jembatan komunikasi industri pada pendidikan vokasi, job desk, kompetensi, dan SKKNI. Di sini adalah untuk profil lulusan itu harus mempunyai jabatan secara industri. Sehingga ketika dia mempunyai sebagai profil lulusan, berarti dia harus mempunyai learning outcome atau learning outcome atau sektor atau bidang KKNI. Kemudian sehingga dari learning outcome itu makanya kalian harus mempunyai kompetensi yang dibutuhkan. Salah satunya adalah pendidikan tinggi, sertifikasi, diklat, pengalaman, ijazah, sertifikat maupun lisensi. Itu adalah hal-hal yang harus kalian miliki. Jadi untuk pendidikan otomatis kalian harus mempunyai keahlian-keahlian di bidang ilmu pengetahuan, sehingga dengan pendidikan, maksudnya dengan mata kuliah yang kalian ampuh di sini, kalian akan mendapatkan sebuah ijazah. Jadi menurut saya sih kesempatan kalian untuk memperbaiki diri, memperbaiki nilai, mumpung masih tingkat 3. Jadi kan intinya ketika kalian sekarang belajar itu nggak cuma mendapatkan nilai juga, tapi kalian sebenarnya sudah berpikir untuk kompetensi apa sih yang akan saya miliki, seperti itu. Kemudian ada sertifikasi LSP maupun sertifikasi kompetensi kerja. Jadi sertifikat kayak kalau kita istilahnya itu adalah sertifikat pendamping ijazah ya, SPI ya. Tuh, diklat. Kemudian di sini ada diklat dan pengalaman. Diklat dan pengalaman itu dari mana sih kalian dapatkan? Otomatis dari ketika kalian PKL. Jadi ketika kalian PKL nanti jangan cuma berpikir bahwa kalian hanya melaksanakan tugas untuk PKL untuk mendapatkan memenuhi mata kuliah, iya. Tapi lebih dari itu kalian harus bisa belajar, maksudnya belajar bagaimana kalian memanfaatkan waktu selama kuliah, kemudian juga kalian bagaimana kalian bisa banyak belajar. Jadi ketika kalian nanti tingkat 2 sudah KKW ya, sudah KKW dan sudah PKL di industri, entah itu di BPSDM maupun di tempat lain, bukan berarti kalian hanya datang, mengambil data, selesai. Tapi di situ adalah ketika kalian KKW-nya evaluasi, tapi paling enggak kalian sudah bisa berpikir jauh. Misalnya ada permasalahan di salah satu unit yang kalian ambil, entah itu HE, entah itu reaktor, entah itu kolom stripper, entah itu kolom distilasi. Kalau bisa sih nggak cuma evaluasi, tapi paling nggak kalian berpikir jauh untuk setelah saya melakukan perhitungan ini dan hasilnya tidak sesuai dengan spek atau di bawah, efeknya kemana sih? Itu harus kalian berpikir ke situ. Jadi ketika kalian menganalisa, itu paling nggak kalian sudah satu langkah lebih maju daripada kalian cuma menganalisa, ya sudah hasil perhitungan saya seperti ini, selesai. Kan nggak seperti itu juga. Karena ketika kalian ke industri, PKL ke industri, berarti kan kesempatan kalian untuk banyak belajar, banyak bertanya, dan banyak menggali ilmu dari bapak-bapak maupun bapak-bapak operator maupun dosen dosen pembimbing lapangan kalian ya, harusnya ya. Itu yang harus kalian tanamkan mulai sekarang. Bagaimana kalian bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, karena kan
bukan cuma sekarang ketika kalian lulus kan perjuangan sebenarnya itu kan mulai ketika kalian harus mencari pekerjaan, ketika kalian harus bersaing dengan lulusan dari tempat lain, itu sudah menjadi perhitungan kalian dari sekarang. Kemampuan saya sih mana sih? Saya mampu nanti ketika saya ingin apa namanya? Ketika saya ingin meng-apply misalkan ke industri ke apa namanya service company gitu, berarti kan saingan saya siapa sih, terus keahlian saya apa sih yang saya miliki, kompetensi saya apa sih, itu kan sudah menjadi concern kalian, termasuk sertifikat apa sih, sertifikasi apa sih yang harus saya siapkan, itu sudah harus menjadi perhitungan dan pertimbangan kalian dari sekarang. Jangan terlena, dan maksudnya jangan terlena dengan kemudahan, jangan terlena dengan waktu, karena waktu itu cepat banget, nanti nggak kerasa kalian sudah semester 5, kemudian 6, sudah 7, 8, sudah lulus. Jadi cepat banget ya. Kemudian next-nya adalah apa ini? Kemudian untuk level KKNI di sini jadi di sini ada D1 itu sebagai operator, D2 sebagai analis teknik, D3 sebagai operator 2, kemudian operator tingkat 1, pemuka dan service process engineer untuk analisa D4. Jadi kalian di sini ada supervisor process engineer. Kalian tahu ya proses engineer itu kan mereka memang sudah menangani dan memahami banget tentang proses-prosesnya. Jadi kalau proses engineer itu biasanya memang sudah diambil dari lulusan S1 maupun D4. Karena kan kalau kalian sudah sebanding, jadi kan otomatis kalian sudah bisa menganalisa kegiatan, menganalisa proses, kemudian bisa mengambil tindakan jika terjadi troubleshooting. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah untuk di sini untuk operator D1 itu cuma how to do. Jadi kalian cuma bagaimana kalian mempelajari, maksudnya apa namanya? Cuma mengoperasikan misalkan ada pompa, gimana sih cara menyalakan, bagaimana cara mematikan gitu kan, cuma seperti itu. Jadi cuma kegiatan operator rutin tiap hari on off. Kemudian kalau ada troubleshooting berusaha memperbaiki kalau ada masalah, tapi kalau tidak sudah bisa naik ke operator yang analisa teknik dari G4-nya. Kemudian untuk D2 berarti kalian sudah mulai bisa menganalisis permasalahan yang terjadi. Kemudian untuk D3 berarti kalian sudah bisa mendesain operasional, tapi ketika kalian lulusan D4 nanti, kalian sudah selain desain operasional, kalian juga bisa desain konseptual. Maksudnya di sini yang kalian lakukan itu selain dia adalah sesuatu kebiasaan tiap hari atau operasinya seperti apa, tapi kalian juga bisa membandingkan dengan sebenarnya kalau di industri, maksudnya dihitung, maksudnya secara konsep itu seperti apa sih? Kalau misal nih, perhitungannya, kalau mungkin kalian dengan kenaikan, kalian misalnya kalau ketika kalian ingin menaik di lapangan, kalian cuma berpikir bahwa saya bisa menaikkan suhu ketika tekanan saya naik, gitu kan? Tetapi ketika kalian lulusan D4, berarti kalian sudah bisa mengkorelasikan hal tersebut dengan ilmu. Jadi di situ, oh iya, ketika ada rumus PV NRT, otomatis dengan naiknya suhu, makanya tekanannya juga akan naik. Berarti dengan kenaikan otomatis ketika diproses, kalau kalian ingin menaikkan tekanan, kalian harus berhati-hati dengan kenaikan suhu. Jangan sampai suhunya melebihi ambang batas yang diinginkan. Hal seperti itu sudah menjadi concern kalian. Itu. Ya, untuk ini. Kemudian untuk D3 ini mungkin kalian hanya sekilas saja yang untuk D3 itu mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, kemudian menguasai konsep teoritis, mampu mengelola kelompok kerja, dan bertanggung jawab. Itu karena bukan kalian ya. Kemudian untuk yang D4 kalian, yang nanti lulusan kalian sebagai profil lulusan kalian, di situ kan ada mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam
serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Kemudian bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Jadi kan untuk D4 ini kalian di mana di situ harus mampu mengambil keputusan. Jadi keputusan itu memang ketika kalian ada misalnya nih ada kebakaran di salah satu pipa, berarti kalian sudah harus bisa mengambil keputusan valve mana sih yang harus saya tutup. Itu memang harus sesuatu yang kalian bisa mengambil keputusan dan menganalisa dengan cepat. Seperti itu. Misal juga ketika misalnya manajer ingin menaikkan produksi dari kilang kalian. Di situ kalian juga harus bisa menganalisa kalau saya menaikkan produksi dengan menaikkan feed, apakah alat saya yang ada dalam proses itu support nggak untuk ketika saya menaikkan feed untuk menghasilkan produksi yang lebih banyak. Itu juga sudah menjadi analisa dan tanggung jawab kalian ketika kalian di proses ketika kalian menjadi proses engineer di situ. Jadi kan di sini bertanggung jawab pada pekerjaan sini dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Berarti kalau hasil kerja organisasi itu ya berarti hasil kerja dari kelompok kalian. Kalau misalkan di unit apa ya itu sudah menjadi tanggung jawab bersama di situ. Ya bisa dipahami sampai di sini ya. Untuk desain konseptual di 4, berarti di sini kalian harus mengetahui konsep teoritis bidang tertentu secara umum. Di sini untuk bidang teknik kimia dan konsep teoritis khusus bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, khususnya proses engineer migas dan petkim. Itu untuk konsepnya. Jadi kalian di sini sudah bisa membayangkan ya kalian harus belajar apa sih untuk mencapai tingkatan sebagai lulusan di 4 itu kalian sudah bisa memahami ya. Di sini kalian memang harus secara konsep teoritis juga secara umum, secara teknik kimia juga ke untuk yang bidang pengetahuan umum khusus untuk yang proses engineer. Misalnya ini kalian harus mulai paham gas processing itu seperti apa, kemudian harus paham masalah paling tidak ketika kalian lulus nanti untuk proses CDU itu sudah kalian ingat di luar kepala. Jadi ketika ada feed masuk dia harus mau kemana, paling nggak proses paling simpel lah. Proses CDU di BPSDM itu kalian sebenarnya sudah hafal banget di luar kepala, ketika ditanya itu sudah bukan tanya masih bingung berpikir tapi sudah di luar kepala. Kemudian jabatan institusi yang dituju itu seperti apa sih kalian nanti ketika lulus? Berarti kalian paling tidak menjadi supervisor kilang atau proses engineer. Karena kan kita sekarang kan dari Dikti aja kan sudah me-warning bahwa ketika kalian lulusan D4 itu adalah sama dengan S1. Kalau dulu kan memang sering dianggap dia masih dianggap D3, padahal kan sebenarnya kan nanti saran saya sih ketika kalian memilih pekerjaan itu jangan ketika lulusan ya sudah tulis saja sarjana. Kalau nggak ada sarjana teknik ya sarjana lain paling tidak. Karena kalau sudah sarjana kan otomatis dia akan sama dengan S1. Kemudian dua jalur yang masa depan lulusan adalah jalur manajerial dan jalur spesialis atau proses engineer. Dan untuk manajerial itu supervisor, kemudian untuk spesialis itu proses engineer. Jadi tiap orang itu biasanya akan punya keinginan. Jadi dia itu punya passion sendiri ya. Jadi punya passion sendiri. Ada yang memang dia lebih ke manajerial, tapi juga ada yang spesialis. Itu memang dua hal. Itu tergantung kalian sendiri. Kalian bisa memutuskan mana sih yang akan menjadi pilihan. Itu menjadi pilihan kalian itu akan seperti apa. Kemudian kedua jabatan ini memerlukan pemahaman desain operasional dan desain konseptual. Jadi bagaimanapun juga walaupun kalian di manajerial maupun di spesialis, tetap saja keduanya itu harus mempunyai desain pemahaman desain. Jadi jangan sampai ketika kalian di manajerial ada masukan dari proses engineer misal atau dari bawahan kalian tentang sebuah konsep proses, tapi karena kalian nggak paham, hanya mengiya-iyakan, akhirnya itu menyebabkan kesalahan. Itu jangan sampai. Jadi bagaimanapun, dimanapun posisi kalian, memang basic knowledge itu memang harus kalian miliki. Makanya kalau kalian sudah mempunyai basic knowledge, otomatis kan
kalian nanti tidak akan salah ketika mengambil sebuah keputusan. Karena kan tetap keputusan itu tetap ada di tangan kalian. Seperti itu. Bisa difahami ya sampai di sini ya. Jadi nanti kalian tuh mau jadi apa sih? Jadi sekarang itu mulai dari sekarang, kalian tingkat 3 kan ya. Kalian sudah mulai untuk ancang-ancang kalian mau melamar kemana, bidang keahlian apa yang harus saya miliki, kemudian sertifikasi apa yang harus saya siapkan untuk menunjang untuk menunjang apa? Menunjang keinginan kalian untuk mendapat pekerjaan tersebut. Itu sudah mulai untuk kalian untuk kalian perhitungkan atau kalian angan-angankan sekarang. Jadi kalau kalian pengen di proses engineering, berarti kalian harus mempersiapkan apa sih untuk mendukung ke sana. Terus jika kalian ingin di lab, misal kalau kalian misalnya melamar, saya cewek, saya pengen di lab aja. Berarti kalian harus punya sertifikat, kalian harus mempersiapkan apa sih di sana. Apakah paling nggak saya harus untuk produk migas saya harus lebih kuat, saya harus bisa memahami berapa analisa berdasarkan ASTM, gitu. Kalian harus memang sudah mulai merencanakan dari sekarang. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ini berarti yang tingkat 4 masih di sini semua ya? Kayaknya belum ada, Bu. Mohon maaf, Bu Tun. Ada temen yang mau masuk lagi, masih di ruang tunggu. Enggak ada. Siapa? Di Giri katanya, Bu. Udah masuk. Kalau Giri oke. sukanya sudah. Siapa? Ada pertanyaan? Kalau kita lanjut ya. Ini ada Ali, ada Aril, ada Brigita. Kepala kita tadi, yang tingkat 4. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Untuk yang awal ya, sebagai awal, ini adalah bagaimana pabrik dibangun dan dioperasikan. Inisiasi, eksekusi, dan operasi. Jadi kan ketika kalian akan mendesain sebuah peralatan, itu kalian harus tahu. Yang paling pertama diketahui adalah kalian harus mengetahui bagaimana pabrik itu akan dibangun. Jangan sampai sudah main desain aja tanpa kalian tahu konsep awal, gimana perencanaannya, gimana desain prosesnya seperti apa. Main bangun aja itu nggak bisa. Jadi kan untuk tahapannya kan kalian akan tahu fitmu seperti apa, kemudian proses apa yang ingin kamu lakukan, baru kemudian peralatan proses apa yang ingin kalian desain, kan seperti itu. Ali, kemarin saya sudah banyak belajar membahas di proses dasar-dasar perancangan dan proses pengolahan. Ali, silahkan coba tolong jelaskan. Saya kemarin sudah banyak membahas ini. Nah, Ali Al-Laidrus. Oh iya, yang untuk perancangan pabrik ya, Bu ya? Bisa perancangan, bisa desain, atau Ya, ya kalau untuk perancangan pabrik itu sih biasanya ada terutama itu ada perencanaan dulu, bagaimana dia mau dibangun pabriknya, seperti Ibu bilang tadi. Itu mulai dari feed-nya, apa cadangannya, data-data statistik yang mendukung itu harus lengkap gitu. Nah, terus setelah itu sudah dilengkapi dengan data-data tersebut, kemudian kita harus ada lagi yang nama data detail engineer. Di mana data detail engineer itu juga ada data dari perancangannya, mulai dari konsep basic prosesnya seperti apa, terus konsep data detail dari peralatannya, terus dari berbagai unit operasi yang akan dibangun itu. Terus masuk ke biasanya itu ada kerjasama juga sama biasa ada nggak berperan di situ termasuk proses engineer di situ nanti. Mungkin nanti kalau lulusan di sini juga ada yang menjabat sebagai proses engineer. Nanti dia berperan juga sebagai yang merancang, berperan untuk data detail engineer itu juga dia mempersiapkan itu. Terus untuk proses yang mau dibangun seperti apa dari awal sampai akhirnya itu seperti apa. Mungkin ada tambahan lagi, Bu? Siapa tadi yang salahnya? Siapa sih tadi? Ada Aril. Coba Aril gimana, Aril?
Iya, Bu. Coba jelaskan untuk PowerPoint ini, untuk yang apa tahapan-tahapan ketika pabrik itu mau dibangun. Videonya gitu. Oh iya, Bu. Rebahan. Berdasarkan berdasarkan PowerPoint ini ya, Bu. Slide ini. Ya. Gimana? Sebentar ya. Video saya sudah menyala ya, Bu? Ya. Oh iya. Kalau berdasarkan slide ini untuk pertama kan kita harus memperhatikan apa market study-nya apa ya terutama untuk produk yang dihasilkan juga nanti kan kalau seandainya mendesain itu ada bahan-bahan yang diperlukan itu juga mungkin jadi bagian dari salah satu dari market study-nya seperti itu. Nanti juga kan kalau di optimasi juga kan memperhatikan dari bahan-bahan dari material-material dari bahan-bahan yang dipakai untuk desain alatnya. Kemudian untuk kemudian untuk bagian ini engineering-nya itu memperhatikan prosesnya. Jadi proses misalnya kalau kita mendesain HE, proses dari HE itu seperti apa untuk perpindahan panasnya. Kemudian projectnya itu dipakai seperti dipakai untuk apa itu kemudian untuk detailnya itu udah termasuk seperti tadi apa namanya intinya di perhitungannya Bu mungkin dari bahan pembuatannya terus jumlah cuknya itu masuk di detailnya mungkin Bu. Kemudian untuk konstruksinya itu ada apa ya ada sumber-sumber yang bisa diperhatikan. Kalau di tingkat 3 kemarin juga belajar di yang nanti di semester 2 sih Bu. Kalau yang untuk bahan-bahan konstruksinya konstruksi ini mungkin lebih ke ukurannya ya Bu. Ukuran dari cupnya seperti apa. Kalau misalnya kita perlu untuk misalnya kalau HE untuk perpindahan panas dengan dari suhu segini untuk mencapai suhu sekian itu perlu panjang cup seperti apa. Kemudian shell-nya juga diameternya berapa seperti itu. Kemudian bagian startup-nya itu bagaimana nanti peralatan itu bisa digunakan sampai di bagian operation. Seperti itu kira-kira. Oke, Yudita, gimana Yudita pendapatmu? Iya Bu, kalau menurut saya berdasarkan gambar ini kan kalau kita lihat ada 3 operasi ya Bu, dari inisiasi, eksekusi, dan terakhir operasi. Jadi yang pertama tuh market study. Tahap yang pertama inisiasi, yang pertama itu kemungkinan yang akan kita melihat kemungkinan yang akan terjadi di mana apakah kita melihat apakah bangunan atau unit itu layak atau tidak, itu visibility-nya. Setelah itu kita bisa masuk ke engineering prosesnya. Di sini kita bisa melihat proses yang akan kita buat itu seperti apa, desainnya itu kayak gimana, terus yang penting dapat kita pertanggungjawabkan di sini. Selanjutnya itu ada procurement dan konstruksinya. Kita dapat melihat bagaimana sih pembangunan kilang itu dari awal sampai akhirnya kita ikuti. Terus untuk startup-nya kayak kita melihat kelayakan alat itu apakah dia bisa digunakan atau tidak dengan cara di startup dulu. Kemudian kita bisa masuk ke operasinya, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi kan untuk sebenarnya untuk bagaimana pabrik dibangun dan dioperasikan itu ada 3 tahapan. Yaitu yang pertama ada inisiasi, kemudian ada eksekusi dan ada operasi. Jadi untuk inisiasi itu adalah tahap awal yang dimulai dari market study. Market study di sini adalah kita akan menganalisa apakah pabrik yang akan dibangun itu dia
sesuai dengan keinginan pasar. Jadi sesuai dengan keinginan pasar ini di mana dengan keinginan pasar di sini berarti dia akan ada dari mana sih kita akan mengambil feed-nya. Kemudian jangan sampai ketika kita bangun pabrik, dia adalah pabrik kita menghasilkan produk-produk yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat sehingga daya jualnya adalah rendah. Itu jangan sampai juga. Tapi terutama untuk industri migas, berarti kan kalian ketika kalian akan membangun sebuah pabrik, itu kalian pertama harus tahu market study-nya itu adalah di mana kalian ingin membangun. Di lokasi manakah kalian ingin membangun? Apakah dia akan dekat dengan lokasi sumur, ataukah dekat dengan konsumen, atau mungkin cari alternatif tempat lain yang nanti akhirnya kalian akan menghubungkan antara konsumen dengan konsumen dengan feed. Dari market study ini misal, sebagai contoh juga harus kalian perhatikan ketika kalian ingin membangun pabrik solar misal. Kalian harus mengetahui berapa sih surplus kekurangan solar di Indonesia. Kalian harus tahu, jangan sampai ketika kalian membangun pabrik solar ternyata solarnya berlebih atau surplus, sehingga kalian ketika membangun ya solar itu mau dijual kemana, itu kan menjadi suatu pertanyaan. Tetapi ketika kita kekurangan solar, misalkan di Indonesia kekurangan 110 juta liter per tahun gitu. Berarti kan kalian di sini dari market study kalian akan mengambil berapa persen sih dari kekurangan solar yang ada di Indonesia, itu bisa kalian gunakan untuk sebagai market study. Atau misal kalian mempunyai bahan baku yang berlebih, kalian menemukan sumur baru misal di Masela, di blok Masela. Kalian harus tahu, oh saya ingin memanfaatkan sumur yang ada. Mau saya pakai untuk apa? Misalkan untuk kamu bikin apa? Misalkan untuk membuat kerosin Pertamax misal. Pertamax khusus untuk Pertamax misal, atau Pertalite dan Pertamax misal. Di situ kan kalian harus mengetahui berapa sih kekurangan bahan energi untuk jenis Pertamax sama Pertalite misal. Kalian harus mengetahui di situ sehingga ketika kalian membangun jangan sampai produk yang kalian bikin itu tidak bisa dipasarkan. Atau misal ketika kalian mengambil, oh di Indonesia sudah memenuhi, sudah cukup ini untuk produk-produk ini sudah cukup semua, sudah selama ini sudah tercover oleh existing refinery yang ada di Indonesia. Berarti kalau kalian mau menjual, berarti berpikir, oh saya mau menjual ke negara mana sih? Sehingga ketika kalian menjual ke negara lain, berarti kan kalian punya spesifikasi yang pasti berbeda dengan ketika kalian akan menjual produk itu di Indonesia, karena biasanya setiap negara dia mempunyai spesifikasi dari produk masing-masing, entah itu ambang batas H2S yang lebih rendah, atau CO2-nya yang lebih rendah, atau yang lainnya kan tetap harus kalian concern di situ. Sehingga ketika kalian mendesain, setelah tahu market yang akan kalian bidik, kalian akan memulai dengan nanti setelah ini berarti saya mempunyai misalkan untuk spesifikasi dari produk saya harus sesuai dengan negara A, negara B, negara C. Itu kan tetap kalian memegang dari spesifikasi itu untuk kalian gunakan ketika kalian diproses nanti. Seperti itu. Kemudian setelah kalian tahu market study-nya, langkah yang kedua adalah tentang inisiasi. Inisiasi yang kedua adalah tentang feasibility study. Feasibility study ini digunakan adalah untuk supaya kalian memperkirakan awal apakah pabrik yang akan kalian bangun itu layak didirikan atau tidak. Jadi untuk masalah feasibility study itu nanti kalian harus merancang dari mulai dia dia gambaran secara umum ya, bukan kalian harus detail engineer, itu bukan, belum sampai situ. Tapi di situ kalian paling tidak sudah tahu prosesnya itu seperti apa, konstruksinya seperti apa, kemudian amdalnya seperti apa. Itu yang harus 3 hal yang harus kalian ketahui. Jadi ketika kalian feasibility study, paling enggak kalian sudah tahu, oh fit saya itu seperti ini. Misal fit saya sudah sorges, berarti ketika saya sudah memegang fitnya dengan berapa persen H2S, berapa persen CO2, berapa persen C1, C2, C3, C4, plus C5, C6 plus, misal ini untuk proses gas ya. Kalian sudah tahu, oh H2S saya tinggi, berarti saya harus ada AGRU, acid gas removal unit. Di AGRU itu saya mau pakai apa sih? Apakah kolom absorpsi atau adsorpsi itu sudah kalian pegang? Kalau alasannya absorpsi kenapa? Kalau absorpsi kenapa? Kalau misal menggunakan absorpsi, kalian sudah tahu ini. Oh, absorpsi saya mau memakai untuk apa? Pakai MEA, DEA atau TEA. Itu sudah kalian putuskan. Paling enggak
Walaupun itu belum dihitung secara detail, paling nggak kalian sudah mengetahui, oh saya mau pakai ini, berarti nanti perhitungannya seperti ini. Kalian sudah punya gambaran di feasibility study. Seperti itu. Kemudian setelah itu kalian sudah bisa memperkirakan hitungan kasar dari berapa sih harga desain yang kalian, harga alat yang akan kalian bangun. Ketika itu, setelah itu juga kalian jangan lupa ketika kalian mengetahui, oh saya sudah seperti ini, sudah mengambil apa, sudah prosesnya akan seperti ini, alatnya ini, tapi jangan lupa masalah amdalnya. Apakah nanti ketika kalian mendirikan sebuah pabrik atau perusahaan, apakah dia dekat dengan kampung? Ya kan? Ketika kalian dekat dengan perkampungan, apa yang harus kalian lakukan? Apakah nanti misal limbahnya itu akan kalian buang kemana sih? Berdampak nggak sih ketika kalian melakukan proses di situ? Kemarin kan PEM itu sebenarnya kemarin sebagai sedikit cerita ya, kemarin itu kita mau mengadakan apa kayak kampus refinery unit kecil gitu untuk gas processing yang memang tujuannya adalah untuk masyarakat Cepu. Jadi untuk sel gasnya untuk gas piping ya. Jadi kita maunya itu pemanfaatan sumur di daerah Balun yang dekatnya dengan titik sumurnya itu ada di PKU, di dekat di belakangnya rumah sakit PKU itu. Kemudian ada ding laju yang makam ya, nggak makam laju itu. Kemudian ada satu titik lagi itu di situ ada 2, kemudian di PKU ada 1. Jadi kemarin kita sempat karena awalnya kan diperkirakan bahwa cadangan sumur di situ cukup lumayan untuk mensuplai kebutuhan gas jaringan gas atau piping gas untuk masyarakat di Cepu. Jadi kan untuk menggantikan LPG ya, menggantikan LPG, kemudian bisa disuplai dari refinery unit itu yang akan rencana kita bangun. Tapi kemudian ada beberapa aspek setelah dilakukan feasibility study itu. Yang pertama karena ternyata setelah dilakukan analisa sumurnya terlalu kecil. Kemudian maksudnya fitnya terlalu kecil. Kemudian dari fit itu kan kita sudah tahu komposisinya. Komposisinya itu H2S-nya, CO2-nya lumayan tinggi, H2S-nya tidak begitu, yang jelas CO2 yang sangat tinggi. Kemudian kita sudah berusaha untuk beberapa alternatif proses, salah satunya karena dia fit kecil, kemarin sempat mau pakai adsorpsi atau absorpsi, setelah dihitung pakai adsorpsi dengan PSE, pressure, apa itu PSE? PSE itu apa ya, saya lupa. Untuk yang adsorption itu loh, pressure swing adsorption ya, dia jadi kayak memasukkan di satu alat, kemudian dia langsung bisa keluar. Tapi setelah dihitung desainnya, ternyata dengan alat yang common design itu aja itu fit kita nggak masuk. Kemudian setelah dihitung-hitung, misal kita mau mendesain dengan alat yang sama, kalau dengan custom, berarti kalau custom itu kan kita punya alat, punya perhitungan, kemudian kita minta untuk perusahaan atau industri membikinkan. Ternyata kalau dengan custom itu biayanya jauh lebih tinggi, karena memang fitnya yang sangat kecil ya, karena fitnya yang sangat kecil akhirnya menyebabkan cost produksi untuk alat PSE-nya aja itu sudah cukup tinggi, sehingga setelah dihitung-hitung dia tidak memenuhi. Selain itu juga dari dampak lingkungannya, dari AMDAL-nya, karena lokasi sumurnya yang salah satunya di belakang PKU itu memang dia sudah padat, di situ ada SMA Muhammadiyah ya kalau nggak salah, ada SMA Muhammadiyah, kemudian ada rumah-rumah penduduk. Dikhawatirkan ketika kita akan membangun atau paling tidak mau menarik gas dari situ, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu, entah itu misal ada kebocoran, itu juga sangat berisiko terhadap masyarakat. Akhirnya ketika feasibility study ya sudah, karena lebih banyak faktor negatifnya setelah kita kalkulasi, kita hitung, maksudnya positif dan negatifnya, dan kemungkinan lebih banyak kita dapatkan lebih banyak nilai negatifnya, akhirnya ya sudah, itu hanya sebatas feasibility study, berarti tidak bisa dieksekusi. Seperti itu. Jadi paling nggak ketika feasibility study itu adalah tahap awal, itu sebenarnya adalah titik tolak ya. Seorang engineer ketika kita akan melakukan feasibility study, di situ memang kejujuran kita benar-benar diharapkan. Karena kita nggak bisa bilang bahwa, oh
pabrik ini layak didirikan, dia secara proses menguntungkan, secara konstruksi dia nggak ada masalah, secara AMDAL dia juga baik-baik saja. Kita nggak bisa bilang seperti itu, karena ketika kita bilang oke, bangun layak, kita lanjutkan untuk eksekusi, tapi ternyata di tengah tidak sesuai dengan data yang kita inginkan, ya akhirnya juga itu akan lebih sangat merugikan sebuah perusahaan. Jadi ini memang tahap awal yang harus benar-benar menjadi concern sebelum sebuah industri atau perusahaan itu akan dibangun. Oke. Kemudian setelah inisiasi adalah eksekusi. Eksekusi di sini apa sih yang akan dilakukan? Untuk eksekusi di sini itulah kalau memang proses engineer itu kan sebenarnya memang dari proses market study sampai dengan operasi itu memang menjadi bagian proses engineer itu akan ikut. Jadi kalian nanti akan ikut dari mulai market study, kemudian inisiasi atau feasibility study, kalian akan benar-benar terlibat di dalamnya. Tetapi ketika kalian ada eksekusi di sini, itu adalah menjadi titik terberat dari pekerjaan kalian, karena kalian di situ ketika kalian oke, perusahaan ini layak untuk dibangun, seperti itu ya misalnya. Jadi kalian sudah mulai untuk belajar masalah fit. Fitmu apa sih? Ketika kalian akan membangun sebuah perusahaan atau mendesain sebuah alat, mendesain sebuah proses, yang paling penting adalah fit. Kamu harus benar-benar tahu fitmu itu apa dan kamu ingin menjadikan apa fit itu. A menjadi B misalkan, tapi kamu kan harus tahu, oh ketika saya A menjadi B itu saya harus membutuhkan proses apa di dalamnya. Itu harus sudah menjadi pertimbangan, sudah menjadi alternatif pilihan yang harus kalian lakukan. Jadi di sini untuk engineering di sini ada proses. Proses yang pertama adalah kalian harus memilih proses. Ketika kalian akan membangun sebuah perusahaan, proses desain proses yang kalian ajukan itu nggak boleh cukup dengan satu. Berarti kalian harus berada beberapa alternatif proses desain yang mana dari sekian banyak alternatif itu akan dibangun dikerucutkan atau akan menjadi pilihan ketika kalian akan melakukan tahap-tahap selanjutnya. Jadi misalkan nih, ketika kalian memilih proses pemisahnya dengan apa? Dengan tangki biasa, dengan separator, atau dengan apa? Itu sudah menjadi salah satu pertimbangannya. Termasuk di situ juga kalian harus menjelaskan kenapa sih harus memilih alat ini. Seperti itu. Misal ketika kalian akan mendistilasi, kalian harus sudah tahu kenapa sih harus pakai distilasi apa sih? Apa atmosferik, apa vakum, apa bertekanan, lengkap dengan alasannya. Kenapa kok kalian memilih distilasi tipe itu? Kemudian untuk tinggi tray, misal tinggi traynya untuk traynya kalian mau milih tray apa sih? Misal apakah mau shift tray, bubble cap, atau yang lainnya. Berarti di situ kalian juga harus bisa menjelaskan dan memberikan alasan yang masuk akal kenapa kalian akan memilih tipe traynya, misalnya seperti itu. Kemudian setelah kalian tahu desain prosesnya secara keseluruhan, berarti setelah itu kalian sudah mulai menghitung peralatan. Jadi masing-masing peralatan itu sudah kalian hitung satu persatu. Misal masuk dari tangki, pertama kalian misal akan memilih proses CDU dari minyak bumi. Minyak bumi berarti dia misalkan dari C12 ke atas gitu kan. Berarti kan kalian mau membeli perutnya dari Iran misal ini. Iranian misal. Berarti kan di situ kalian harus karena dia ditransfer dari Iran ke Indonesia, otomatis kalian harus mempersiapkan pelabuhannya seperti apa. Itu kan sudah menjadi concern dari pelabuhan, nanti pipingnya bagaimana menuju ke tangki. Itu sudah menjadi suatu perhatian untuk kalian. Tangkinya dari tangki itu tipenya apa? Apakah floating roof, apakah fixed roof, atau apa? Berapa tangki yang akan kalian bangun itu sudah menjadi salah satu sudah menjadi concern di situ ketika kalian memulai dengan desain proses. Kemudian setelah dari tangki kalian mau apakan sebelum masuk ke kolom distilasi? Apakah kalian dengan pertukaran HE dulu atau langsung ke furnace atau yang mana? Itu juga kalian harus menjadi pertimbangan di desain proses kalian nanti. Setelah kalian mendapatkannya, sebentar.
Oke, jadi setelah itu, setelah setelah kalian tahu, berarti setelah paham dengan pemilihannya, otomatis kan kalian sudah, oh ini saya sudah memilih, misal ketika keluar dari tangki, saya akan memakai HE. Di situ kalian sudah mulai mendesain, oh ya, saya akan mendesain tangkinya. Tangkinya dengan diameter berapa, kemudian dengan tingginya berapa, kemudian tipe atapnya apa, itu sudah kalian desain. Kemudian masuk ke HE, HE-nya apa, yang sel apa, yang cup apa, alat penukar panas mana yang akan kalian gunakan, itu juga sudah menjadi concern untuk kalian. Seperti itu. Kemudian setelah proses, berarti kalian sudah mulai setelah itu, pastikan ketika setiap tahap itu biasanya tetap akan ada presentasi. Jadi kita akan kan ketika kita mengerjakan sesuatu sendiri itu kan otomatis beda ya ketika kita ada orang lain yang melihat pekerjaan kita. Pasti kalau ada masalah, ada masukan itu kan akan lebih gampang ketika ada second opinion ya, second opinion dari orang lain atau dari proses engineer lainnya. Makanya untuk setiap proses itu biasanya, oh kita fix nih, mau ini. Biasanya tetap ada satu tim yang akan mereview bareng-bareng apakah proses mana yang akan kita ambil sebelum next step. Biasanya akan seperti itu. Jadi sama juga ketika kalian mungkin nanti ujian skripsi ya, sebenarnya itu ada beberapa opsi gitu, terus kemudian dipresentasikan, oh kalau pakai ini nanti kekurangan ini, karena kan setiap orang pasti akan expert ke bidang masing-masing ya, makanya di situ kenapa kita perlu melakukan presentasi untuk mendapatkan second opinion dari tiap-tiap orang, atau dari tiap-tiap proses engineer yang terlibat di situ. Biasanya kan seperti itu. Kemudian setelah kita dapat prosesnya, kemudian detail di sini adalah detail masing-masing peralatan. Jadi nanti di sini kalau misalkan ini dari alat itu ada tangki, ada HE, ada kompresor, ada kolom, ada reaktor, itu sudah mulai kita detailkan di perhitungan peralatannya. Kemudian setelah kita dihitung detail peralatannya, langkah selanjutnya adalah make to order. Make to order itu adalah apakah itu tergantung dari dari perusahaan, apakah dia akan dibangun sendiri atau dibuat sendiri oleh mechanical engineer-nya, ataukah akan diberikan ke perusahaan lain. Itu terserah, sebenarnya itu menjadi pilihan atau opsi. Jika memang dirasa perusahaan tersebut bisa membangun sendiri, ya nggak masalah juga. Berarti kan dia sudah mempunyai satu tim di mechanical dan instrument engineer. Tapi jika dia tidak, maksudnya alat-alat tersebut didatangkan dari perusahaan lain, itu juga nggak masalah. Tapi yang jelas ketika make to order itu adalah kita sudah kita sudah memberikan, misalkan kita salah satunya adalah kolom distilasi, berarti kita di situ kita sudah ada detail engineer-nya, jadi sudah ada gambarnya seperti apa, tebal kolomnya seperti apa, tinggi kolomnya seperti apa, kemudian tipe tray-nya seperti apa, selisih tray ya, selisih tray-nya itu ada berapa, kemudian feed masuk dari tray ke berapa, keluar dari tray berapa, kemudian kalau misalkan di reaktor manhole-nya seperti apa, itu memang sudah detail engineer-nya sudah kita kasihkan. Kemudian di situ fungsinya kita setelah kita memberikan detail engineer-nya kita untuk dibuat atau diorderkan, kita bukan berarti di situ kita lepas tangan atau tidak ikut bertanggung jawab. Ya sudah, itu sudah kerjaannya mechanical engineer. Sudah, saya nggak mau tahu untuk kontrolnya, saya sudah menyerahkan kepada misalnya ke instrumen engineer. Nggak boleh. Jadi ketika kalian sudah alat atau maksudnya desain kalian sudah make to order atau sudah siap-siap untuk dibikin, kalian di situ juga tetap melakukan pengawasan. Pengawasan di sini adalah untuk memastikan bahwa desain kalian itu memang sesuai dengan yang kalian inginkan. Yang dibikin oleh perusahaan ataupun tim lain, misal dari perusahaan lain, dari tim lain, itu tetap kalian menjadi sebagai pengontrol di sini. Kenapa di situ diperlukan? Supaya memang yang kalian inginkan itu sama yang kalian desain itu sama persis dengan apa yang yang dibikin oleh perusahaan lain atau bagian lain. Itu fungsinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah tentang pembelian. Pembelian di sini memang kalau sudah make to order itu sudah prosesnya sudah dibeli seperti apa? Apakah dengan yang tadi? Apakah dengan proses
kalau memang pembelian misalkan dari satu kita menyerahkan ke unit lain, berarti kan tetap pembelian di sini adalah pembelian misalkan kolomnya, bahannya, tebalnya berapa, tipe materialnya apa, itu kan proses pembelian. Setelah proses pembelian, langkah selanjutnya adalah konstruksi. Konstruksi di sini berarti adalah kita mulai membangun. Membangun di sini tidak cuma membangun alat ya. Kalau kita di sini sudah bilang construction, berarti di sini mulai ketika kalian membangun perusahaan secara keseluruhan. Kalau perusahaan itu kan nggak cuma proses kan di situ ya. Itu juga utilitasnya seperti apa, kemudian bangunannya akan seperti apa. Misal bangunan di sini adalah alatnya mau kalian letakkan di mana, layoutnya seperti apa, kemudian control room-nya di sebelah mana, gedung utamanya di sebelah mana, hall-nya di sebelah mana, utilities-nya di sebelah mana, kamar mandi dan yang lainnya di sebelah mana, itu sudah menjadi concern, menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan sehingga ketika dibangun ya sudah bukan cuma prosesnya aja yang berdiri, tapi pabrik secara keseluruhan. Kemudian setelah construction, di sini adalah ada startup commissioning. Jadi kan untuk startup di sini adalah commissioning itu, jadi kita ketika pabrik itu dibangun kan otomatis kita akan apa namanya? Akan uji coba. Uji coba itu adalah mencoba semua proses dari awal, dari pertama kali. Kalau memang dari misalkan dari tangkinya ya kita mencoba tangkinya apakah dia terjadi kebocoran atau tidak, atau seperti apa. Misalkan di HE-nya itu apakah sesuai dengan ketika kita running, apakah sesuai dengan suhu yang kita inginkan. Kemudian apakah terjadi kebocoran pada pipa-pipanya ataukah karena apa namanya untuk furnace misalkan apakah suhu yang kita capai memenuhi, atau apakah untuk flare misalnya, apakah ketika ada kenaikan tekanan yang berlebih dia akan otomatis membuka, atau yang lainnya itu memang sudah kita lakukan ketika kita commissioning dan startup. Jadi ketika terjadi trouble disitulah proses penggantian alat-alat itu dilakukan. Jadi memang ketika kita sudah mulai startup-nya, otomatis di situ sudah tidak diharapkan sudah tidak ada masalah sama sekali, walaupun mungkin ada sedikit masalah, paling nggak bukan masalah-masalah berat dan dia bisa dihandle dengan cepat seperti itu. Kemudian setelah operasi di sini nanti akan ada analisa ekonomi, apakah dia berapa tahun dia akan kembali modalnya, kemudian berapa persen keuntungannya, kemudian ada apakah dia layak dibangun atau enggak, itu sudah ke analisa ekonomi. Ke analisa ekonominya nanti ada NPV, IR, POT, dan yang lainnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi itu untuk tahapan-tahapan. Jadi untuk kita nanti, jadi ketika nanti kita untuk proses peralatannya adalah lebih ke ke perhitungan peralatannya dari masing-masing peralatannya nanti seperti apa perhitungannya, lebih ke situ sih. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini sebelum dilanjut. Mungkin kalian sudah banyak dapat ya, ada pipa HE, mungkin HE sudah dapat ya, harusnya pompa, kompresor kan sudah dapat ya. Sudah ada bagian. Mau tanya Bu, yang itu aja Bu, yang IRR, NPV, POT itu apa ya Bu? Dia lebih ke analisa ekonomi. Jadi analisa ekonomi untuk mengetahui apakah ekonomian ya, apakah sebuah pabrik itu layak dibangun atau enggak. Kalau IRR itu internal rate of return, jadi dia pengembaliannya seperti apa. Jadi untuk indikator efisiensi dari suatu investasi, dia seperti itu sih. Nanti untuk istilahnya kalian bisa cari, termasuk untuk dia lebih ke analisa lebih ke ekonomi ya. Kalau NPV itu kan lebih ke net present value, perbedaan antara nilai sekarang dan arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar. Jadi dia kayak waktu periodik gitu loh Dek, untuk NPV. Jadi itu memang analisa untuk analisa lebih ke analisa keekonomian sih. Jadi untuk berapa tahun sih pabrik itu akan dibangun, kemudian berapa sih pada tahun keberapa sih dia mulai balik modal, termasuk kalau ketika kita menghitung NPV, IR, POT ini lebih ke
nanti diperhitungkan berapa inflasi, laju inflasinya seperti apa, dan yang lainnya seperti itu. Nanti kalian dapat ini banyak di matematika, ekonomi teknik ya, di tingkat 4 mungkin, semester depan, tahun depan. Kalau untuk POT itu, apa namanya, POT itu apa? POT itu, tadi ya. Sebentar. Bu, saya mau nanya, Bu, boleh? Iya, Bu. Waktu itu kan yang kami yang tingkat 4 kan sempat ada kunjungan waktu itu ya, Bu ya, ke PT Boma Indra itu ya, Boma Bosma Wisma Indra. ya. Nah, nah itu waktu itu kan kita sempat kalau saya sih sempat ngobrol-ngobrol sama yang orang kerja di situ juga. Nah, itu saya sempat nanya sama mereka. Nah, itu kalau misalkan data detail engineer yang dari si proses engineer itu ketika mereka nyerahkan untuk pihak si perusahaan yang untuk merancang alat itu, nah itu apakah nanti setelah alat itu udah dirancang sedemikian rupa sampai selesai, apakah itu nanti ada kesamaan persis atau memang ada kekurangan gitu, semacam mungkin katakanlah ketika mau dia desainnya dari materialnya yang dipakainya itu mungkin ada kekurangannya gitu, apakah sama gitu. Bahkan saya juga sempat dengar-dengar kalau ada semacam dari mereka itu kurang dari konstruksi yang sudah mereka bangun itu peralatannya itu kadang ada yang nggak sesuai dengan data detail engineer dari si proses engineer itu, Bu. Apa ini yang salahnya itu apa dari kurangnya pengawasan si proses engineer atau memang dari si PT itu tersebut dia sendiri memang ya katakanlah ada semacam menyembunyikan sesuatu gitu. Kalau Itu sebenarnya gimana, Bu, kalau menanggapinya? kalau data desain itu kan kita dapat, misalkan kalau tebal salah satunya tebal pipa ya. Tebal pipa itu kan dari perusahaan, maksudnya biasanya kan kalau kalian mau merancang, misalkan mau merancang kolom distilasi gitu kan, kalian ada pipa. Pipa itu kan bukan dalam bentuk sudah bulat gitu kan, enggak. Dia kan biasanya kan dalam bentuk lempengan, ya kan. Biasanya dibagi perusahaan pembuat lempengan, lembaran dari itu kayak lembaranya ya kayak kertas lembaran gitu, dia ada macam-macam ukurannya, ketebalannya itu ada macam-macam. Jadi misalkan kita bilang, makanya ketika kalian nanti mendesain itu akan ada di Brunel & Young itu ada nanti misalkan 2 inch misalkan kalian ketemunya adalah 1/3/4, ternyata di buku itu nggak ada, otomatis kan kalian harus menaikkan. Biasanya kalau desain kita nggak boleh menurunkan, karena kalau menurunkan kan resikonya akan tekanannya nggak sesuai, nanti panasnya tidak sesuai toleransinya. Biasanya kalau kita mendesain kita akan menaikkan. Jadi misalkan hitungan kalian 1/3/4 tebalnya, 1/3/4 inch, ternyata di bukunya di standarnya untuk untuk alat yang dibikin oleh pabrik itu 1/3/4 nggak ada, adanya 1,5 dan 2. Otomatis ketika 1/3/4 itu pilihannya adalah ke 1,5 atau ke 2, misalnya untuk tebalnya ya. Itu biasanya kalau kita mendesain kita tetap akan merefer ke yang lebih tinggi. Kalau misal itu dianggap kalau kita ke bawah nanti terlalu berisiko terhadap proses tinggi. Biasanya akan seperti itu sih. Kalau perubahan-perubahan seperti itu harusnya memang kalau fix sama, itu biasanya mungkin agak susah ketika kita tidak dapat menemukan yang common di pabrik ya. Tetapi biasanya tetap akan didiskusikan, harusnya didiskusikan dengan proses engineer-nya. Jangan sampai perusahaan itu tiba-tiba, oh ini nggak ada, supaya 1/3/4 misalnya, oh nggak ada dia desainnya, adanya 1,5 dan 2. Karena perusahaan tersebut ingin harganya lebih murah, diambil 1,5, itu sebenarnya nggak boleh. Karena ketika nanti kalian commissioning, tetap kan ketika kita sebagai pembeli ya, ketika proses engineer-nya itu bilang, saya nggak mau pabrik ini, itu bukan kesalahan proses engineer-nya ketika desainnya tidak sesuai. Kecuali misal nih didiskusikan 1/3/4, ketika dianalisa uang, oh iya kalau dengan 1,5 oke lah, masih masuk spek karena dia hanya penyimpanan dan dia tidak
dengan kondisi atmosferik, dia tidak butuh kenaikan tekanan, kenaikan suhu, dan yang lainnya. Oke, mungkin dari 1/3/4 turun ke 1,5, karena dia tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan, atau tidak akan terjadi perubahan proses dan yang lainnya, mungkin nggak masalah. Tapi sebenarnya harus tetap didiskusikan sih. Dan tetap harus dikontrol harusnya. Untuk pemilihan material sih biasanya kan tetap seperti itu ya. Biasanya kan perusahaan nggak bisa untuk custom ya. Custom itu karena mahal banget. Bayangkan aja kalian cuma 2 meter terus minta 1/3/4, itu biayanya pasti akan lebih mahal kan. Makanya biasanya kalau karena perusahaan itu biasanya tetap akan mencari alat-alat yang bisa common design. Common design itu berarti kan memang desain-desain yang ya sama lah kayak kita mau bikin mau beli ember. Misalnya kapasitasnya adalah saya mau bikin penampung air dengan volume 500 liter misal. Ternyata yang ada adalah 400 dan 600. Sedangkan 500 nggak ada. Daripada kalian bikin susah-susah 500, kenapa sih tidak mencari yang sesuatu yang sudah ada di pasar? Misalnya dengan ya sudahlah 400 memenuhi kok. Misal kalian mau tandon air gitu. Cuma kebutuhannya paling nggak sampai 400 juga, cuma 350 gitu kan. Ya nggak apa-apa kan? Berarti kalian bayar 400. Misalkan lebihnya 400 kok, saya cuma butuh 425. Ya nggak apa-apa lah, nanti kalau misalkan kurang-kurang dikit, ya nggak masalah, diambil volume yang 400. Tetapi kalau kalian bilang 500, nggak bisa, saya sudah itu, hitungan saya sudah 499. Itu saya sudah mepet banget ke 500, ya sudah, berarti kalian akan membeli yang volume tandonya itu yang 600, karena memperhitungkan ketika turun 400 itu sudah tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan kalian. Itu sebenarnya lebih ke situ sih untuk masalah untuk masalah pembelian bahan-bahan itu. Jadi tetap lebih yang custom, yang common lah daripada yang custom. Seperti itu sih, Li. Jadi kalau memang nanti di perusahaan itu tidak ada pengawasan, ya sebenarnya salahnya engineer sendiri juga, kenapa tidak dilakukan pengawasan. Karena kan ya tergantung juga sih, kadang-kadang kan memang perusahaan itu ingin menghemat ya, kadang-kadang ingin menghemat biaya, jadi untuk sesuatu yang tidak dianggap urgent, dia sudah menyerahkan ke orang lain, dia nggak mau, ya sudah gitu, kadang-kadang memang ada, cuma kalau bisa sih tetap kontrol itu tetap ada, karena bagaimanapun juga ketika terjadi kesalahan itu kan pasti itu akan berakibat fatal. Seperti itu sih, apalagi untuk gas loh ya, untuk industri apalagi untuk industri yang risikonya tinggi, itu memang kontrol itu harus benar-benar strict banget gitu. Kayak geothermal, kemudian untuk gas processing gitu-gitu, memang harus kontrolnya itu harus benar-benar luar biasa itu. Karena mereka memang main suhu, main tekanan, barang panas yang jika terjadi sesuatu itu juga efeknya luar biasa. Beda lagi ya, sebenarnya semuanya sih sama aja sih, cuma kan kadang ada perusahaan yang dengan risiko tinggi dan risiko sedang dan risiko rendah kan biasanya, tetap aja. Udah itu sih, Li. Kalau saya. Makasih, Bu. Bu, Iya. Bu izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Masih kurang paham bedanya antara market study ini sama analisis keekonomisan yang tadi, Bu. Kalau market study, dia lebih ke real. Jadi lebih ke pasar, ke pasarnya. Jadi dia lebih ke kita mau menjual kemana sih? Jadi peluang, misal kamu ini bikin baju nih, baju anak-anak ini misal, kamu pengen menjual kemana? Jadi kan biasanya kan ketika, apakah kamu mau lewat online shop, apakah kamu mau memberikan ke beberapa toko, atau kamu akan menjual sendiri, itu kan kamu tetap harus mengetahui kemana sih kamu akan menjualnya kan. Kemudian misal nih kamu mau pakai baju anak-anak tadi, itu model penjualan yang kamu pilih. Kemudian kamu ingin membidik pasar berapa sih, dengan harga berapa sih? Apakah kamu ingin membidik yang ekonomi sedang ke bawah, ekonomi sedang, atau ke ekonomi atas? Itu dia market study-nya di situ. Jadi kamu lebih mau menjual produkmu kemana? Itu yang menjadi concernmu untuk market study. Jadi ketika kamu ingin membuka garmen, misal industri jahit, kamu nggak mungkin dong, saya pokoknya buka aja, saya nggak tahu mau menjual kemana, harganya berapa, saya juga nggak tahu, pokoknya jadinya berapa, kan nggak bisa. Jadi ketika kamu bilang, saya ingin membidik pasar menengah ke bawah, otomatis kan misal dengan range harga antara 50.000 sampai 100. Berarti kan di situ kamu harus memulai
dengan berarti saya harus memilih kain dengan harga per meternya sekian. Berarti nanti saya kan kalau penjahit itu ada ya. Berarti kalau saya menggunakan jasa penjahit, saya untuk baju tidak boleh dengan harga lebih dari sekian. Itu kan tetap menjadi concern. Kemudian untuk bahannya berarti jahitannya nggak harus kayak kalau harga 500.000 itu kan mesti lebih kecil-kecil gitu. Oh ya udah, karena saya pangsanya pasar berarti jarak antar jahitannya lebih panjang supaya kosnya lebih kecil. Hal seperti itu harus kamu pertimbangkan dulu. Jadi kamu mau membidik pasar di mana, metode penjualanmu seperti apa, sehingga kamu di situ kamu bisa menentukan proses apa yang akan kamu ambil. Itu untuk contoh paling gampang ketika kamu untuk pembuatan baju ya, itu paling gampang. Begitu juga untuk di industri migas, berarti kamu di situ kan tahu, saya ingin membangun pabrik Pertamax misal, karena Pertamax di sini kebutuhan Indonesia kurang sekali. Akhirnya kalian ya sudah, saya mau membangun antara Pertamax, Pertalite, kemudian ya sudahlah masuk solar gitu, 3 itu. Kemudian kalian di situ kan kalau sudah Pertamax, Pertalite, solar itu kan harganya kan sudah standar ya pasti. Harganya sekian. Berarti dari sekian itu kamu mau ngambil, nanti kamu subsidi kamu jual kemana sih? Gitu kan, kamu harus tahu juga pangsanya kemana. Kalau memang berarti kan kamu mau ke apakah langsung ke dealer mana, ke dealer apa namanya, ke apa sih itu, bengkel-bengkel atau ke SPBU atau kemana? Kamu kan juga harus tahu. Kemudian untuk fitmu, kamu harus tahu juga fitmu dari mana sih? Apakah ketika saya mengambil fit dari Amerika sampai mana, dari mana? Dari Iran, kemudian fit dari Arab, apakah dengan harga beli segitu, setelah saya proses, bisa nggak sih untuk menutupi kebutuhan proses daya saya untung? Itu kan memang harus kamu analisa awal di situ untuk market study-nya. Bisa dipahami gitu. Kemudian untuk beda dengan apa? Analisa ekonomi. Ya, analisa ekonomi itu kalau market study kamu cuma mengetahui kemungkinan barangmu itu dijual kemana, kemudian fitmu dari mana. Kalau untuk yang ke analisa ekonomi, kamu sudah memasukkan di situ prosesmu. Analisa ekonomi itu sudah proses total. Jadi kamu dari fit, proses, produk itu sudah kamu hitung. Kemudian setelah itu utilitiesmu seperti apa, tenaga kerjamu seperti apa. Kamu misalkan harus membeli tanah, itu berapa luas tanah yang akan kamu beli, berapa harga jualnya, harga belinya. Kemudian misalkan kamu sudah membangunnya di tengah hutan misal, berarti kamu sudah memperhitungkan juga kos pembangunan jalan menuju dari jalan umum ke lokasi tersebut, itu sudah menjadi concern. Itu semua keseluruhannya dihitung, berapa modalmu, kemudian berapa keuntunganmu, kemudian berapa modal tetap, modal bergerakmu, di situ sudah kamu hitung, sehingga berapa sih keuntungan yang kamu dapatkan di situ. Terus berapa tahun kamu bisa mengembalikan semua modal itu untuk analisa ekonomi. Jadi lebih kompleks untuk analisa ekonominya. Berarti dalam analisa ekonomi ini itu market study mesti tetap diperhatikan ya, Bu? Tetap market study kan awal. Jadi jangan sampai ketika kamu market study-mu, kamu tidak tahu mau menjual kemana dan prospek prospek bahan baku yang kamu jual itu kamu nggak tahu mau kemana, ya jangan kamu masih bingung nih, saya nggak tahu nih mau menjual kemana. Misal nih salah satunya biosolar lah. Biosolar kan belum begitu familiar ya di Indonesia, walaupun sudah ada kan belum begitu familiar. Jadi di situ kamu bilang saya mau membuat biosolar, tapi kamu nggak tahu mau memasarkan kemana. Sedangkan masyarakat sendiri belum acceptable dengan pemakaian biosolar. Itu kan juga sesuatu yang kurang menguntungkan kan akhirnya, karena kamu nggak tahu mau jual kemana, kemudian pangsa pasarnya seperti apa, belum jelas kan, kamu nggak bisa. Tapi kalau untuk market study lebih ke lebih ke perhitungan pasar lah, perhitungan pasar untuk produk yang akan kamu bikin. Seperti itu sih. Bisa dipahami gitu? Makasih, Bu. Jadi lebih ke produkmu mau dijual kemana sih, lebih ke situlah. Apakah dia bisa bersaing nggak sih produkmu dengan itu, lebih gitu sih. Lebih ke pemasaranmu kemana gitu untuk market study-nya. Kalau yang kalian kan biasanya kan lebih, karena di migas ya, minyak dan gas itu kan lebih
memenuhi kebutuhan defisit kebutuhan energi kan. Oh, karena adanya kekurangan kebutuhan energi, maka saya akan membangun ini. Biasanya kan seperti itu kan. Misalnya pertama tiap tahunnya Indonesia membutuhkan 100.000 barel. Misalnya kan seperti itu. Tapi ternyata dari 100.000 cuma ada 500.000, berarti di situ ada tinggal 495 misalkan. Itu kan berarti ada kekurangan, ada defisit sekian nih, ingin kalian penuhi, biasanya kan seperti itu. Itu untuk market pasarnya, untuk market study-nya. Jadi Fahmi? Bu. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Saya izin bertanya, Bu. Iya, Fikri. Nah, untuk pemilihan vendor tuh berarti masuknya ke procurement, Bu? Ya, itu sudah masuk ke situ, ke pembelian ya. Pembelian itu biasanya kan gini, ketika kalian sebenarnya kan awal banget ketika kalian sudah visibility study itu biasanya tetap sudah melibatkan ya. Jadi kan ketika visibility study itu salah satunya adalah melibatkan yang pertama adalah pemerintah daerah. Jadi ketika kalian ingin membangun perusahaan membangun pabrik di perusahaan di daerah A, itu biasanya tetap keterlibatan pemerintah daerah kan akan dilakukan. Itu awal sekali. Termasuk juga mungkin di situ adalah siapa aja yang akan menanamkan modal di situ. Menanamkan modal dalam artian kan memang kadang kita bisa dengan pinjam bank ya. Tetapi bisa juga dalam bentuk kerjasama dengan vendor-vendor yang lain. Itu biasanya bisa. Jadi dari awal. Kan kalau mendirikan sebuah perusahaan kan nggak mungkin 100% adalah modal sendiri, itu kan biasanya kan nggak ya sekaya-kayanya orang pasti dia tidak berani beresiko seperti itu. Biasanya seperti itu. Pasti di situ dia akan melibatkan pihak ketiga dalam artian apakah dia akan bekerja sama ataukah dia akan meminjam bank. Nah, kalian tahu sendirilah kayak dulu ketika Exxon Jambaran Tiung Biru itu kan sebenarnya awal sekali ketika visibility study sampai sekarang sudah commissioning ya, sekarang sudah proses construction ya kalau untuk GTP itu aja dulu adalah ketika awalnya itu dari pemerintah Bojonegoro, Exxon sama Pertamina EP. Itu 3 vendor yang akan menaungi di situ. Berarti kan memang ketika modalnya itu pasti akan dari 3 itu. Entah nanti akhirnya Pemda itu pinjam ke bank, Exxon pinjam ke bank itu kan memang dulu kan sahamnya akan dibagi 3 itu. Kemudian karena ada kasus, ada masalah akhirnya Exxon mengundurkan diri. Karena Exxon mengundurkan diri, berarti kan tinggal ada Pemda sama EP. Pemda sama EP kemungkinan kalau begitu kan Pemda sendiri karena dirasa dia tidak cukup mampu untuk menanamkan modal di situ, akhirnya dia kan mundur. Makanya sekarang cuma Pertamina EP kan. Itu di situ itu sebenarnya ketika visibility study itu sudah pasti saya ingin membangun pabrik ini, nanti saya akan bekerja sama dengan ini itu sudah pasti sudah. Tapi ketika kalian misal kalian hanya perusahaan yang tidak begitu besar, akhirnya kalian sudahlah untuk alat-alatnya misalnya saya mau membangun perusahaan saya hanya dengan bank, berarti kan misalkan 40% dana saya sendiri, 60% bank misal. Tetapi kemudian kan bank kan biasanya kan ya sudah hanya untuk bunga dan pengembalian modal kan. Kemudian kalian memutuskan untuk ya sudahlah daripada saya susah-susah saya pakai vendor lah gitu. Biasanya itu ya sudah ketika kalian detail engineering-nya sudah dapat ya. Itu kan berarti kalian bisa menawarkan ke vendor-vendor mana yang bisa sanggup dan dengan budget yang kalian miliki. Biasanya seperti itu. Biasanya kan kalau di pemerintah kan ada sistem lelang ya. Dengan spesifikasi sekian, mana vendor yang mempunyai, sebentar, baterai saya lowbat, sebentar ya. Sebentar. Jadi dari situ kan kalian nanti akan tahu mana. Jadi misalkan kalian sudah pegang spesifikasi alat yang ingin kalian bangun. Biasanya di situ
kalau tetap sistemnya sistem kalau di pemerintah itu dia akan lelang kan. Jadi dengan spesifikasi yang kalian miliki nanti akan ada beberapa vendor yang menawarkan, kemudian dianalisa mana yang mempunyai harga terendah dan dengan spesifikasi yang kalian inginkan. Biasanya seperti itu. Terus jika misalkan pada saat pemilihan vendornya tuh ada 2 opsi, Bu. Misalkan opsi pertamanya tuh vendornya ada vendor yang menawarkan harganya yang tinggi, tapi spesifikasinya itu sesuai dengan desain. Yang kedua, vendornya tuh spesifikasinya beda dikit gitu, tapi harganya lebih murah. Nah, konsiderasinya tuh apa gitu, Bu? Dasar pemilihan itu tuh apa gitu? Biasanya kalau sudah spesifikasi dia tetap maksudnya tetap di situ akan ada nego sih, Fik. Ada nego di situ. Biasanya kalau sudah masuk lelang, dia adalah spesifikasinya tidak boleh lebih rendah biasanya. Jadi kalau sudah masuk lelang itu dia lebih ke spesifikasi sama dengan atau lebih tinggi. Dari situ kan tetap biasanya kalau masalah harga kan dia bisa. Jadi kalau lelang itu bisa dicoret karena spesifikasi tidak sesuai. Jadi misal nih, saya pengen komputer laptop Core i9 misalnya. Kemudian ada satu yang menawarkan Core i9 dengan harga 50 juta, yang satunya Core i7 40 juta misal. Tetap ketika di situ nggak boleh, jadi otomatis harus tetap Core i9 walaupun harganya 50 juta. Berarti tetap ambil harga yang ini aja, Bu, sesuai spesifikasi. Iya, karena yang dipegang pertama itu adalah spesifikasi. Kita kalau sudah masuk lelang, masuk tender itu kita nggak bisa merubah spesifikasi di situ. Karena kalau jangankan gitu, misalkan nih, oh ya Core i9 nggak ada nih, adanya Core i berapa 10 atau 11 gitu. Itu aja sudah harus ada addendum menyatakan bahwa oh yang Core i9 itu sudah discontinue misal karena nggak ada, kita memberikannya ke Core i10 Core i11 seperti itu. Itu harus ada addendum untuk perubahan spesifikasi. Apalagi untuk turun itu pasti langsung karena nggak bisa kalau kita spesifikasi turun. Minimal itu sama dengan atau lebih tinggi. Dengan lebih tinggi aja harus ada addendum surat pernyataan bahwa apa sih alasannya kenapa kok spesifikasi itu nggak ada gitu. Kenapa harus lebih tinggi? Padahal lebih tinggi ya itu ya. Apalagi lebih rendah, lebih susah lagi pasti. Lebih tinggi aja harus ada addendum, harus ada misalkan alat ini discontinue, harus ada surat pernyataan discontinue dari pemegang lisensi, misalkan dari perusahaan A, itu aja harus ada surat pernyataan bahwa oh alat ini tidak bisa dibeli karena discontinue. Seperti itu. Itu, Fik. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain kemana ini? Jangan-jangan bobok pagi. Bu, mau tanya Bu, yang tadi. Gimana yang soal yang cerita Ibu tadi yang nggak jadi bangun itu, yang itu kan tadi katanya gara-gara fitnya kecil, terus desainnya jadi mahal gitu. Itu maksudnya gimana ya Bu? Belum paham Bu, maksudnya hubungannya. Jadi gini, kan tadi saya sudah bilang bahwa ketika kita akan membeli sebuah alat atau sebuah alat itu kan tetap dia itu kita mempunyai desain kan, Han. Jadi desain itu misal contoh tadi yang saya paling gampang adalah ketika kamu ingin mendirikan sebuah atau membeli sebuah tangki penyimpan air. Itu contoh paling gampang ya. Ketika kebutuhanmu adalah 300 liter misal, kemudian yang ada di pasaran adalah 250 dan ini aja lah. Kamu ingin membeli oh iya paham. tandon air 250 liter misal. Itu kebutuhan kamu segitu. Kemudian di pasarnya yang ada adalah 200 dan 300. Ya kan? Kemudian ketika kamu membeli itu, berarti kan kamu harus memilih, oh saya harus memilih yang mana sih, daripada kalau dibanding harga dengan 200 dan 300 dengan kamu membuat desain 250, otomatis kan harga belinya akan lebih tinggi ketika 250. Ya kan? Karena kamu harus mendesain sendiri, harus beli alat sendiri, harus mengelas sendiri dan yang lainnya, ya kan? Sama juga seperti tadi. Karena ketika kita pakai PSE itu dengan size paling kecil sekalipun fit kita itu nggak masuk. Ketika misal kamu pengen membeli alat yang tandon air 50 liter misal, ternyata itu desain paling kecil itu cuma 100. Berarti kan ketika kamu mau nggak mau kan kamu harus bikin kan yang 50 itu. Sedangkan kalau pakai 100 itu fitmu sudah nggak masuk. Jadi di situ sudah tidak terjadi absorpsinya, sudah harganya mahal sekali dan efektivitasnya kecil. Karena kalau alat lebih tinggi kan kamu maintenance-nya akan lebih susah. Ya kan?
Karena ketika kamu Iya, beli Bu. alat, oke lah saya mau beli yang lebih besar, tidak sesuai dengan, karena ya sudahlah daripada nggak ada. Tapi di situ kamu harus beli alat itu tidak cuma ketika kamu beli awal, tapi kamu juga proses maintenance-mu seperti apa, cleaning-mu seperti apa, kemudian regenerasi adsorbenmu seperti apa, itu sudah menjadi perhatian juga gitu loh. Kebutuhan adsorbenmu seperti apa. Jadi kan tetap harus menjadi pertimbangan panjang ketika kamu akan membeli alat yang jauh lebih besar, kan seperti itu. Bisa dipahami di sini? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oh ya, ada lagi pertanyaannya? Ada pertanyaan yang lain? Kita akhiri ya, saya ada rapat nanti jam 9. Ada pertanyaan yang lain sebelum kita akhiri? Mau tanya Bu, buat PPT nanti boleh di-share kan Bu? Bisa, nanti habisnya saya share. Nanti saya share. Oke. Ada pertanyaan lain nggak? Sama rekamannya Bu? Ya nanti tak upload ke YouTube. Jangan lupa Oke. subscribe, Subscribe. like. Dan Ya, Bu. dan Siap, klik siap. tombol lonceng apa sih itu? Ya seperti itulah. Notifikasi. Oke. Notifikasi. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Dava, kamu nggak butuh screenshot untuk absenmu? Mungkin minta tolong Putri nanti Bu. Oh, oke. Ada pertanyaan lain sebelum Atau mau kita on semua dulu itunya? ini sudah Video terus di screenshot. Oke, sebentar saya akhiri dulu ya, saya tutup dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai